Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika kelas 4. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk upload video berikutnya. Langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh soal nomor 1. Bentuk pecahan sesuai dengan gambar yang diarsir adalah titik-titik. Ini gambarnya, ini pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita masuk pada pembahasan. Gambarnya kita ambil kembali. Perhatikan, ini adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian. Sedangkan yang diarsir, ini hanya ada 4 bagian ya. Yang diarsir itu adalah yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Sehingga, berdasarkan gambar, lingkaran dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang diarsir sebanyak 4 bagian. Sehingga bentuk pecahan yang sesuai dengan gambar yaitu, kita buat bentuk pecahannya ya. Banyak bagiannya ini menjadi penyebut ya, sehingga per 6. Kemudian bagian yang diarsir itu menjadi pembilang, jadi 4. Sehingga hasilnya 4 per 6. 4-nya banyak yang diarsir, 6-nya ini seluruh bagian dari lingkaran. Nah, dari pengerjaan ini, yang sesuai antara A, B, C, dan D yaitu adalah C. Contoh soal nomor 2. Pecahan senilai dengan 7/8 adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, dan D. Pembahasan. Untuk mencari pecahan senilai ini, kita perlu mengecek pilihan jawaban yang tersedia ya. Mari kita cek pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawaban A adalah 14/24. Kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian kita cek pilihan jawaban B, 21/24. Ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3, 7, 24 dibagi 3, 8. Nah, setelah pilihan jawaban B disederhanakan, ternyata 21/24 ini merupakan pecahan senilai dari 7/8. Sehingga yang benar adalah B. Namun, tidak ada salahnya jika kita mengecek pilihan jawaban yang lain. Kita cek pilihan C, 28/24. Ini sama-sama dibagi 4. Sehingga sama dengan 28 dibagi 4, 7, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, untuk pilihan jawaban D ini tidak bisa disederhanakan sehingga tetap seperti ini saja. Nah, dari pengerjaan ini, karena semuanya kita sudah cek, maka yang benar adalah B. Contoh soal nomor 3. 8 1/3 jika diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi titik-titik. Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, D. Pembahasan. Kita akan merubah pecahan campuran 8 1/3 menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Kali samping tambah atas ya. Jadi dari penyebut dikalikan ke samping, kemudian tambah atas. Kita buat dulu penyebutnya ya, kita tulis lagi saja. Sekarang kita kerjakan. 3 kali 8 berapa? 24 ditambah 1, 25. Dari pengerjaan ini, yang benar antara A, B, C, dan D yaitu D. Berikutnya contoh soal nomor 4. Bentuk desimal dari 5/8 adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Kita masuk pada pembahasan. Kita akan berubah 5/8 menjadi desimal. Nah, menjadikan desimal itu yaitu caranya penyebutnya dirubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, 8 ini paling mudah dijadikan berapa? Yang mudah itu dijadikan 1000. Nah, untuk menjadi 1000, 8 ini dikali berapa? Kali 125, maka pembilangnya juga kali 125, sehingga menjadi seperti ini. Nah, tadi 8 kali 125 sama dengan 1000. Kemudian 5 kali 125 sama dengan 625. Nah, bagaimana cara mengubah ini menjadi desimal? Nah, 625 kita tulis dulu.
Kemudian perhatikan di sini nolnya ada 3, maka kita melangkah dari belakang sebanyak 3. 1, 2, 3, lalu dikasih koma di sini, koma. Kemudian karena di depan sini tidak ada angka, maka dikasih 0. Dari pengerjaan ini, antara pilihan jawaban A, B, C, dan D yang benar adalah C. Contoh soal nomor 5, bentuk pecahan biasa dari 86% adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya A, B, C, D. Pembahasan. 86% kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Persen itu per 100, maka tinggal kita rubah menjadi 86 per 100. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa, tetapi di pilihan jawaban tidak ada, maka kita perlu menyederhanakan. Mari kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. 86 dibagi 2, 43, 100 dibagi 2, 50. Dari pengerjaan ini, antara pilihan jawaban A, B, C, dan D yang sesuai adalah pilihan jawaban A. Contoh soal nomor 6, bentuk persen dari 13 per 25 adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya ya, A, B, C, dan D. Pembahasan. 13 per 25, untuk menjadikan persen, kita perlu merubah penyebutnya menjadi 100, karena persen itu per 100. Jadi 25 agar menjadi 100 dikalikan berapa? Kali 4, maka pembilangnya juga kali 4. Sehingga menjadi penyebutnya 25 kali 4, 100. Maka pembilangnya juga kali 4. 13 kali 4 sama dengan berapa? 52. Nah, karena sudah per 100, tinggal kita rubah bentuk menjadi seperti ini. 52%. Dari pengerjaan ini, antara A, B, C, dan D yang benar adalah C. Contoh soal nomor 7, bentuk desimal dari 45% adalah titik-titik. Ini pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. 45% kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 45 per 100. Nah, kemudian untuk menjadikan bentuk desimal, syaratnya penyebutnya harus 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini sudah per 100. Nah, berarti tinggal kita rubah saja. 45 kita tulis lagi. Kemudian, perhatikan pada angka 100, nolnya 2. Berarti kita melangkah 2 kali dari belakang. 1, 2, koma. Kemudian, karena di depan tidak ada angka, maka dikasih 0 saja. Nah, dari pengerjaan ini, antara A, B, C, dan D yang benar adalah B. Contoh soal nomor 8. Jika dibulatkan ke bulan terdekat, hasil dari 546 ditambah 321 adalah titik-titik. Pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatan yang perlu kita ketahui untuk materi pembulatan. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah, depannya tetap dan belakangnya diubah 0. Untuk bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas, depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah 0. Mari kita aplikasikan ke soal ini. 546 ditambah 321 kita tulis lagi, kemudian kita bulatkan dulu ya. 546 dan 321 ini dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. 6 ini satuan, 4 ini puluhan, maka kita berikan tanda seperti ini. 4 ini saya berikan garis bawah, sedangkan yang 6 itu saya berikan kotak. Jadi acuannya adalah yang dalam kotak. Perhatikan, yang ada di dalam kotak ini 6. 6 itu berarti dibulatkan ke atas, depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah 0. Artinya depannya 6 yaitu berapa? 4. Nah, belakangnya yang 6 sendiri itu jadi 0. Sehingga menjadi berapa? 4 tambah 1, 5. Jadi 550. Sehingga kita tulis 550 atau 550 ditambah, kemudian kita akan membulatkan 321 ini ya, karena ke bulan terdekat maka 1 ini kan satuan, 2 ini puluhan, maka saya beri tanda 2-nya ini garis bawah, kemudian 1-nya saya beri tanda kotak. Perhatikan angka yang di dalam kotak, ternyata termasuk poin A, yaitu dibulatkan ke bawah, depannya tetap dan belakangnya 0, sehingga yang 2 ini tetap dan 1-nya menjadi 0. Sehingga menjadi 320. Kita tulis 320 atau 320. 550 ditambah 320 sama dengan 870. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar antara A, B, C, dan D yaitu D.
Contoh soal nomor 9. Mayang membeli 4,2 kg apel, 7,5 kg jeruk, dan 2,2 kg anggur. Pembulatan kesatuan terdekat seluruh belanjaan Mayang adalah kilogram. Ini pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya sama ya dengan yang tadi. Nah, karena soal meminta pembulatan kesatuan terdekat seluruh belanjaan, maka ini artinya kita menggunakan operasi penjumlahan. Jadi kita tulis seperti ini, 4,2 ditambah 7,5 ditambah 2,2. Ini tanda penaksiran atau pembulatan ya. Karena soal meminta pembulatan kesatuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satu angka sebelum koma, jadi 4. Nah, adapun satu angka setelah koma ini sepersepuluhan. Jadi bukan disebut satuan di sini, tapi sepersepuluhan. Nah, sekarang kita berikan tanda agar bisa membedakan ya. Yang di dalam kotak adalah angka 2, maka termasuk poin A dibulatkan ke bawah, depannya tetap dan belakangnya diubah menjadi 0, sehingga 4,0 ditambah. Kemudian untuk 7,5 kita berikan tanda lagi ya. Nah, perhatikan yang di dalam kotak ini 5, maka termasuk poin B dibulatkan ke atas, depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah 0, sehingga depannya ditambah 1, 7 menjadi 8, 5-nya menjadi 0, sehingga 8,0 ditambah. Untuk 2,2 juga kita berikan tanda. Nah, di sini di dalam kotak adalah 2, termasuk poin A dibulatkan ke bawah, depannya tetap dan belakangnya diubah 0, sehingga depannya ini 2 ya tetap 2, 2 yang belakang ini menjadi 0, sehingga 2,0. Nah, kemudian kita tambahkan 4,0 ditambah 8,0 ditambah 2,0 sama dengan berapa? 4 tambah 8, 12, 12 tambah 2 sama dengan 14. Adapun koma 0 sama saja tidak ada, jadi tidak perlu kita hitung. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban A, B, C, dan D yang benar adalah B. Contoh soal nomor 10. Satu adonan kue membutuhkan 275 gram gula. Jika ibu akan membuat 4 adonan kue, pembulatan ke puluhan terdekat gula yang dibutuhkan adalah kilogram. Pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya masih sama. Langkah pengerjaannya adalah 275 ini kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat. Ini simbol pembulatan atau penaksiran ya. Karena ke puluhan terdekat maka fokusnya di angka 7 di garis bawah, kemudian belakangnya adalah 5. Dikasih tanda kotak. Perhatikan yang di dalam kotak ini adalah poin B. Poin B berarti dibulatkan ke atas, depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah 0. Sehingga depannya 5 ini kan 7 ditambah 1 berarti 8, 5-nya menjadi 0, sehingga menjadi berapa? 280. Kemudian gula yang dibutuhkan adalah tinggal hasil pembulatan ini kita kalikan dengan 4. 280 kali 4 sama dengan 1120. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang sesuai adalah A. Contoh soal nomor 11. Taksiran ke puluhan terdekat dari penjumlahan 57 ditambah 43 adalah Ini pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya masih sama. Lalu kita aplikasikan pada soal ini. 57 ditambah 43 ini kita bulatkan dulu ya, atau kita taksir dulu ya. Karena ini pada puluhan terdekat, maka kita beri garis bawah pada angka 5. Kemudian satuannya kita beri kotak. Nah, perhatikan angka 7 termasuk poin B, berarti dibulatkan ke atas, depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah 0, sehingga 7 menjadi 0, depannya ditambah 1, 5 tambah 1 sama dengan 6, sehingga menjadi 60. Ditambah 43 ini kita beri tanda juga ya. Perhatikan yang ada dalam kotak ini angka 3, berarti termasuk poin A, dibulatkan ke bawah, depannya tetap dan belakangnya diubah 0, sehingga 3 menjadi 0, depannya 4 ini tetap, sehingga menjadi 40 atau 40. 60 ditambah 40 sama dengan 100. Dari pengerjaan ini antara A, B, C, dan D yang benar adalah C. Contoh soal nomor 12. Taksiran ratusan terdekat dari 340 dikurangi 125 adalah Pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya masih sama. Kita ambil 340 dikurangi 125.
Ini kita bulatkan terlebih dahulu ya. Ini pembulatnya pada ratusan terdekat, maka yang ratusan yang mana? Nah, 0 ini satuan, 4 ini puluhan, 3 ratusan. Maka kita beri tanda 3 ini garis bawah, yang dikasih tanda kotak adalah 4 atau puluhannya. Sehingga perhatikan yang ada dalam kotak itu 4, maka termasuk poin A. Karena poin A, maka depannya tetap, belakangnya 0. 4 ini jadi 0, depannya tetap 3, berarti pembulatannya jadi berapa? 300. Kemudian dikurangi yang 125 ini, berarti yang kita tandai adalah angka 1. Kemudian yang dalam kotak adalah 2. 2 ini termasuk poin A, maka depannya tetap dan belakangnya diubah menjadi 0. 2-nya menjadi 0, 1-nya tetap. Ke belakangnya juga jadi 0, maka jadi berapa? 100. 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, yang benar adalah A. Contoh soal nomor 13. Taksiran satuan terdekat dari 3,8 kali 4,2 adalah TTT. Pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya masih sama. Kita aplikasikan pada soal ini ya. 3,8 kali 4,2. Hasil taksirannya adalah 3,8. Ini satuannya adalah 3. Maka kita kasih tanda seperti ini. Yang dalam kotak adalah 8, masuk pada poin B, sehingga depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah menjadi 0. Depannya tambah 1 berarti 3 tambah 1, 4. 8 ini menjadi 0, sehingga menjadi 4,0. Kali 4,2 juga kasih tanda seperti ini. Nah, yang dalam kotak adalah 2, maka termasuk poin A. Karena poin A, maka depannya tetap dan belakangnya jadi 0, maka 4-nya tetap dan belakangnya jadi 0, maka 4,0. 4,0 kali 4,0 ini sama saja dengan 4 kali 4, karena 0 itu sama saja tidak ada, sehingga 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, yang benar adalah B. Contoh soal nomor 14. Taksiran puluhan terdekat dari 37 dibagi 19 adalah TTT. Dan jawaban A, B, C, dan D. Pembahasan. Catatannya masih sama. Kemudian kita tulis 37 dibagi 19. Ini taksirannya adalah, karena pada puluhan terdekat, maka puluhannya adalah 3. Sehingga kita kasih tanda seperti ini. Nah, perhatikan yang dalam kotak adalah 7. 7 itu termasuk poin B. Maka depannya ditambah 1, belakangnya jadi 0. 3 tambah 1, 4. 7-nya jadi 0. Maka hasil pembulatannya adalah 40. Dibagi yang 19, puluhannya adalah 1, maka yang dalam kotak adalah 9. 9 ini masuk pada poin B juga, maka depannya ditambah 1 dan belakangnya jadi 0, maka 1 tambah 1 berapa? 2. 9-nya jadi 0, sehingga 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. Dari pilihan jawaban ini A, B, C, dan D, yang benar adalah A. Demikian pembahasan kita kali ini. Ini hanya sementara dan akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk berkomentar yang positif ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.